Kemudian fakta hukum Indonesia memiliki permasalahan keamanan laut yang serius, baik internal maupun eksternal. Masalah internal meliputi praktek penanganan ikan, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya hayati kita di laut, merusak populasi ikan, dan mempengaruhi ekosistem di laut, serta juga dapat membahayakan keamanan nasional dan seterusnya. Walaupun sampai hari ini tidak ada konflik yang nyata dengan negara-negara lain secara eksternal, tapi kita tetap mewaspadai berbagai perkembangan maritim internasional, khususnya terjadi di Laut Cina Selatan, yang menjadi concern bagi seluruh negara-negara Asia yang berbatasan laut dengan Laut Cina Selatan dan Pasifik, juga negara-negara ASEAN yang mempunyai persentuhan langsung dengan Laut Cina Selatan. Walaupun kita tidak menghadapi satu masalah, tapi tetap memerlukan satu tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi terhadap kemungkinan munculnya juga ancaman dan permasalahan di masa-masa yang akan datang. Di sisi lain, masalah eksternal, masalah dengan mancanegara atau tangga eh, terkait dengan masalah lintas batas, baik di darat maupun di laut, yang tidak seluruhnya dapat ditangani oleh imigrasi di bawah koordinasi kami. Imigrasi itu hanya di immigration checkpoint aja dia bisa bekerja, di mana ada kantor imigrasi, di mana ada pos lintas batas di daerah perbatasan seperti Intekong dan lain-lain. Tetapi di luar itu ya, kalau orang naik kapal kecil mendarat di satu tempat yang tidak ada petugas imigrasi di situ, kita juga nggak bisa awasi seluruhnya. Jadi memang batas pantai kita yang begitu besar, begitu panjang, tidak terlalu mudah untuk kita kita selesaikan, kita tangani dengan keberadaan imigrasi kita yang personilnya sangat terbatas dan jumlah kantor-kantor imigrasinya juga terbatas di daerah-daerah. Dan kita bersyukur bahwa antara kita di negara-negara ASEAN, kita akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara dialog dan musyawarah, sehingga kita dapat meredam kemungkinan terjadinya dispute di laut mengenai tapal batas kita ini. Walaupun kita tahu misalnya dulu ada kasus sepadan Legitan yang dibawa ke The National Court of Justice, dan kemudian ICJ telah memutuskan bahwa kedua pulau itu adalah Malaysia yang paling berhak untuk memiliki pulau itu. Memang sejak awal kita tahu bahwa dua pulau itu tidak tahu siapa pemiliknya. Tidak jelas dalam peta Belanda, juga tidak jelas dalam peta Inggris. Nah, lalu kedua belah pihak saling klaim. Malaysia bilang punya mereka, kita bilang punya mereka. Nah, lalu kita membawa ke ICJ, tidak gugat-menggugat, tapi menyerahkan pada ICJ untuk memutuskan siapa yang paling berhak atas kedua pulau ini. Ini sebenarnya secara hukum kita nggak pernah kehilangan dua pulau, karena dari awal pulau itu memang tidak jelas siapa pemiliknya. Itu ceritanya seperti itu. Dan saya kira pelajaran dari kasus Sipadan Ligitan ini, di samping juga masih belum selesainya penentuan tapal batas kita di laut dengan negara-negara tetangga, adalah concern kita terhadap pulau-pulau terluar, terutama pulau-pulau yang tidak ada penghuninya. Sebab jangankan pulau terluar, pulau-pulau di dalam pun masih banyak sekali yang tidak ada penghuninya. Dan berkaca dari keputusan ICJ mengenai kasus Sipadan Ligitan itu, ICJ memutuskan bahwa pulau itu menjadi milik Malaysia dengan argumen yang disebut dengan permanent occupation terhadap pulau itu. Karena kita tidak mempunyai pendudukan permanen atas pulau itu, maka yang permanen lah yang dianggap berhak atas pulau itu. Dan karena itu sangat penting juga dengan Komisi 1 kita sama-sama membahas bagaimana kita mengisi penduduk supaya ada orang tinggal di pulau itu, entah nelayan, barangkali orang dari suku Bajau barangkali, atau apa yang suka merantau di laut barangkali ya, bisa membangun pemukiman di pulau-pulau terluar itu, sehingga tidak jika terjadi dispute di satu ketika nanti.